Acara selanjutnya pemberian motivasi kepada wisudawan wisudawati TPQ Al-Faqih kepada Ustadz Lalu Ahmad Lutfi Ghazali MSI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadaratil afadil, sadatana ulama, para alim al-mukarramun yang kami hormati muliakan, Bapak Rektor Unbim Universitas Bima Internasional, luar biasa. Seluruh wali santri TPQ Al-Faqih yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini melihat ananda yang diwisuda, dan anak-anakku sekalian, wisudawan wisudawati, wisuda santri putra dan santri putri, itu kayaknya yang paling tepat, santri putra dan santri putri. Jadi tidak pakai wan dan wati, karena konotasi kalimatnya menjadi kacau itu. Seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, marilah tidak bosan dan tidak boleh bosan kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita, termasuk dari rizki yang begitu besar. Itu adalah anak-anak kita yang ada di depan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah anugerah Allah yang paling indah, sosok manusia yang di dalamnya diisi dengan kemuliaan. Manusia itu sendiri makhluk paling mulia di antara yang lain, dan ditambah lagi dengan kemuliaan mukjizat Al-Quran yang ada di dalamnya. Ini yang membuat nilainya sungguh luar biasa. Al-Quran sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dahsyat, yang terjaga kemurniannya sampai dengan hari ini, dan Allah menjaminnya sampai dengan kiamat nanti. Mempelajarinya bukan perkara mudah, ya. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Saifuddin tadi, belajar Al-Quran itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Rumit, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rumit sekali. Jangankan kelas anak-anak kita yang Masya Allah, ini masih SD ya. Tadi yang paling besar kelas 3 SMP nak. Ya. Ada yang sudah SMA? Kelas berapa? Kelas 1. Wah, itu udah paling besar. Yang paling kecil, yang kelas berapa nak? Kelas 3 SD. Masya Allah. Itu sini yang putra kelas berapa? 3 juga. Kelas 3 SD sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah ulumul Qurannya. Masya Allah.
dulu di masa Imam Asy-Syafi'i, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang khalifah yang bertanya tentang ayat Al-Quran yang beliau sendiri bingung membacanya. Bukan cara membaca, tapi karena beliau bingung membaca dan menguraikan makna ayatnya. Itu di akhir masa atau masa persilangan antara Bani Umayyah dengan Abbasiyah. Namanya Khalifah Abdurrahman Al-Mahdi. Beliau salah seorang gubernur di wilayah Asia Tengah pada waktu itu. Berkirim surat kepada Imam Syafi'i, wahai Tuan Imam, saya kesulitan membaca Al-Quran. Kesulitan apa? Kesulitan memaknai Al-Quran itu. Karena saya baca ayat ini, ternyata maknanya agak bertentangan dengan ayat yang lain, atau bahkan mungkin bersilangan makna. Misalkan pada ayat Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi di ayat yang lain Allah menyatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau manusia nggak mampu merubah dirinya, dia nggak akan berubah. Satu sisi Allah yang menjadi penentu atas segala sesuatu. Di ayat yang lain, manusia kalau nggak rubah dirinya nggak akan bisa berubah. Bertentangan secara makna. Dan masih banyak lagi ayat yang lain. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin summastawa 'alal ars. Dalam jangka waktu 6 masa kemudian bersemayam di atas aras. Padahal kalau kita baca surat Yasin, Bapak dan Ibu sekalian, di ayat-ayat akhir, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak atas sesuatu, cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Lalu kenapa harus butuh 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi? Saya bingung Tuan Syekh, kata Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Nah, maka oleh Imam Asy-Syafi'i kemudian membalas surat gubernur ini. Wahai Tuan Gubernur, sebelum Anda membaca Al-Quran, harus mengerti dan memahami dulu kaidah-kaidah ulumul Quran. Harus mengerti dulu jenis-jenis ayat di dalam Al-Quran, sehingga Anda tidak bingung ketika menerjemahkannya, karena konteksnya mungkin berbeda. Maka beliau kemudian menguraikan ayat-ayat dalam Al-Quran terbagi dalam sekian jenis. Ada yang kemudian bersifat muhkamat, ada yang bersifat mutasyabihat. Ini agak samar-samar, itu yang butuh takwil, butuh tafsir itu nanti. Ada ayat yang kemudian mutlaqah, ada ayat yang bersifat muqayyadah, yang terikat. Ada ayat yang bersifat am, biasanya dimulai dengan ayat ya ayuhan nas. Ada ayat yang kemudian menggunakan kalimat khas dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, khusus panggilannya. Ada ayat nasikh, ada ayat mansukh dan lain sebagainya. Ini baru jenis ayat Al-Quran. Kemudian cara membaca Al-Quran lebih rumit lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Sebab kenapa? Mushaf yang kita lihat hari ini, nih, coba ini sebagai motivasi. Tadi saya diminta untuk memberikan motivasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mushaf yang kita pegang hari ini sudah mengalami sekian kodifikasi, bukan modif, kodifikasi Al-Quran. Perjalanan panjang dari huruf saja belum bersambung, masih terpisah. Maka kita mengenal di huruf dasar hijaiyah itu terpisah, mana alif, ba, ta dan lain sebagainya. Ya, biasanya oleh orang-orang ahli hikmah ini ditulis jadi wafak. Jadi kalau orang memanfaatkan ayat itu sama-sama ayat Al-Quran tapi pemanfaatannya beda. Dia tidak bersambung, ayatnya ditulis terpisah hurufnya jadi wafak. Dalam bahasa sederhana jadi azimat itu dipakai.
Nah, itu bagian dari hazanah ilmu Al-Quran. Di awal-awal Al-Quran belum memiliki titik, belum memiliki baris, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai pada masa tabi'in belum ada titiknya. Huruf, misalkan huruf ba ya, nggak ada titiknya. Orang nggak tahu itu huruf ba atau huruf ta atau huruf sa, karena bentuknya sama. Yang membedakan nanti adalah titik. Mana huruf ha, mana huruf jim, mana huruf kha, nggak ada yang tahu karena tidak ada titiknya. Di masa tabi'in baru kemudian ada ulama yang wada'un nuqat alal huruf, yang kemudian menempatkan titik pada huruf, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru ada itu titik di dalam huruf-huruf hijaiyah. Ini perjalanan panjang Al-Quran itu. Sayyidina Umar ingin mengumpulkan di awal pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, beliau tolak. Kita tidak diperintah oleh Rasulullah. Tapi kata Sayyidina Umar, ini kalau nggak dibukukan habis ini penghafal Al-Quran. Karena beberapa puluh penghafal Al-Quran waktu itu kemudian syahid di medan perang, dan hampir tersisa hanya sedikit saja dari penghafal Al-Quran. Kalau tidak dibukukan khawatir Quran akan hilang. Maka beliau dengan segala resikonya kemudian mulai mengumpulkan Al-Quran. Barulah dibukukan pada masa Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan Al-Quran kemudian berjalan kembali dari huruf menjadi memiliki titik yang awalnya polos. Itu bagian daripada sumbangan ilmu pengetahuan Abul Aswad Ad-Du'ali, memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah. Al-Quran disebar. Kalau bagi yang hafiz Al-Quran, ya, yang bagi hafal Quran, ibu mungkin nggak butuh hurufnya karena dia sudah hafal. Kenapa kok orang bisa ngapal Quran tanpa melihat? Karena metode awal disebut dengan metode talaki. Itulah metode pertama pengajaran Al-Quran dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu metode talaki. Kalau sekarang di metode tilawati, ini yang kemudian seringkali pakai klasikal itu. Dan ada teknik individualnya. Baca simak, baca simak. Itu namanya metode talaki. Di awal-awal dipakai. Rasulullah belajar menggunakan metode talaki kepada malaikat Jibril. Jadi gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, muridnya ikut Bismillahirrahmanirrahim. Guru mengucapkan, murid mengikuti. Itu metode talaki. Di metode tilawati itu juga luar biasa dipakai juga. Jadi ada yang diucapkan bersama-sama, ada yang diucapkan secara individu. Nah, maka metode ini yang digunakan sehingga orang bisa menghafal Al-Quran tanpa membaca hurufnya. Tetapi bagaimana kemudian nasib kita yang tidak hafiz Al-Quran? Tentu tidak bisa membaca Al-Quran kalau tidak melihat hurufnya. Maka perkembangan berikutnya setelah ditentukan atau ditempatkan titik pada huruf-huruf hijaiyah, perjalanan Al-Quran kemudian sampai kepada masa Imam Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliaulah yang kemudian menuliskan baris-baris Al-Quran, memanggil murid beliau, Rabi, ke sini. Sekarang kalau saya baca Al-Quran, perhatikan, kalau mulut saya terbuka ketika melafazkan huruf, berikan tanda coret di atas garis. Mulut yang terbuka dalam bahasa Arab itu, terbuka itu fiilnya fataha. Fataha yaftahu iftah. Maka setiap orang yang membaca baris atas, karena dia diberikan tanda coret di atas garis, wajib mulutnya terbuka melafazkan huruf atas. Bapak dan Ibu sekalian, boleh dicoba. Tidak bisa Anda melafazkan huruf atas dengan cara tidak membuka mulut. Coba A, anak-anak. Sekarang tutup mulutnya mengucapkan huruf A. A, ba,
Nggak bisa. Maka karena harus membuka mulut, bahasa Arabnya fathah, coretan di atas garis diberikan nama baris fathah. Robi, sekarang kalau saya baca dengan suara yang nyaring, seperti pecah suaranya, maka berikan coretan di bawah garis. Pecah dalam bahasa Arab itu kasaro, kasaro zujaj, pecahnya kaca, nyaring suaranya. Maka berikan tanda coretan di bawah garis. Berasal dari kata kasaro, maka coretan di bawah garis inilah asal mula namanya baris kasrah. Nah, fathah karena dibuka mulutnya untuk bisa membaca, kasroh karena bacaannya nyaring seperti barang yang pecah. Maka yang terakhir kata Rabi, kata Syekh Imam Khalil, Rabi, kalau saya membaca dengan memonyongkan mulut, monyong mulutnya bu, itu namanya dhum dalam bahasa Arab ya. Maka kemudian diberikan tanda waw kecil di atas. Setiap orang yang mengucapkan huruf itu mesti dia maju sedikit mulutnya, tidak bisa tidak akan fasih, bu, tu dan lain sebagainya. Maka harus memonyongkan mulut. Itulah asal muasal namanya baris dhammah. Itu baru ada perkembangan Al-Quran. Terus berjalan. Maka yang jadi masalah baru dialek, gaya bahasa di Jazirah Arab berbeda-beda. Maka ketika melafalkan huruf hijaiyah, melafalkan Al-Quran dengan nazam, dengan langgam yang berbeda-beda. Karena ada yang tidak memiliki huruf vokalan yang sama. Ada yang memiliki huruf vokalan A, maka dibaca A, tapi tidak semua. Ada yang tidak punya A, mereka punyanya E. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika mendengar ayat Al-Quran dibaca, ada yang kemudian membaca wadduha, ada yang kemudian membacanya wadduhi, ada yang bacanya ihdinas siratal mustaqim menggunakan sad, ada yang menggunakan ihdinas sirat pakai sin, bahkan ada yang menggunakan ihdinas zirat pakai zod. Maka melahirkan ilmu qiraat ini. Ilmu qiraat, metode baca Al-Quran yang bervariasi, diambil dari langgam cara membaca masyarakat sekitar waktu itu, karena penyebaran Islam sudah jauh. Maka dari sana kemudian disusun oleh seorang ulama ya. Seorang ulama yang kemudian menyusun standar cara membaca Al-Quran di dalam kitab beliau. Ini adalah salah seorang ulama yang paling berperan besar terhadap penyelarasan cara membaca Al-Quran. Nah nih, beliau kemudian menulis sebuah kitab namanya At-Tajwid fi Tilawatil Quran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sampai kepada kemudian metode membaca Al-Quran yang hari ini sangat variatif. Itu tidak lepas dari hikmah orang ingin belajar membaca Al-Quran. Kemudian lahir, kalau bapak-bapak dan ibu sekalian dahulu belajar Al-Quran, belum kita mengenal istilah metode tilawati. Dulu ejaannya satu, namanya ejaan Baghdadiyah dulu. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, ejaannya A, I, U. Nah, itu bacaan ejaan orang tua dulu itu bu. Sekarang beda. Metode tilawati ini hadir memberikan satu ruang belajar yang menyenangkan, sebagaimana yang disampaikan, asik menyenangkan. Jadi karena saya perhatikan metode tilawati itu menggunakan nada juga. Jadi kalau di nadanya, kalau dalam ilmu qiraat itu di lagu ros ya, di lagu ros itu, karena dia datar, kemudian ada naik, ada turunnya, itu lagu ros namanya. Jadi semakin mudah, yang paling mudah untuk dipelajari. Nah, itu di metode tilawati. Ada banyak metode lain, tapi ini yang menyenangkan, mengasihkan, dan terstruktur, sistematis. Maka kita saksikan ananda sekalian yang tadi Bapak dan Ibu lihat, anak sekecil ini mampu membuat, menjelaskan struktur ayat Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid, berdasarkan bacaannya dengan baik dan benar. Luar biasa. Tepuk tangan bagi anak-anak kita sekalian. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dari sekian hal yang kita saksikan hari ini Bapak Ibu sekalian, tentu satu niat
yang pasti dalam hati kita, terutama sebagai orang tua, yaitu ingin bagaimana anak-anak kita belajar Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi dia akan menjadi syafaah bagi kehidupan kita sebagai orang tua. Anak-anak kita yang baca Quran hari ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu seperti sedang menanam investasi akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyerahkan anak-anak belajar Al-Quran hari ini, bukan hanya mereka yang menerima manfaatnya bisa membaca Al-Quran. Saat anak kita belajar Al-Quran dan kita sebagai orang tuanya kemudian membiayainya, ikut termasuk salakatorikon itu, ikut kemudian menyumbang dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan biaya atas belajarnya anak-anak kita, maka kita juga mendapatkan naungan keberkahan dari anak-anak kita ketika membaca Al-Quran. Dan itu sudah jelas sekali, anak-anak kita ini bukan hanya hasil apa yang kita lakukan di atas bumi, Bapak sekalian, tapi sekali lagi belajar mereka adalah investasi akhirat bagi kita. Oleh sebab itu wajib hukumnya kita menyenangkan terutama guru-gurunya. Mohon maaf, ini kadang-kadang jadi prihatin kan guru-guru. Bukan persoalan dibayar atau tidak, Ustaz Saifuddin, tetapi kalau kita ngikut cara taklim muta'alim ya oleh Syekh Zarnuji itu, bahkan kalau dibayar umpamanya guru itu, Bapak Ibu, satu huruf likulli harfin, nah itu di dalam kitab taklim muta'alim, itu dibayar alfu dinarin, 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar sama dengan 4 dirham. Itu 1 dinar ukurnya sekitar 4,2 gram kalau emas itu. Kalau dikalikan 1000 gram, siapa yang punya emas 1000 gram? Itu ukurannya kalau orang bayar ilmu, Pak. Bahkan Sayyidina Ali sendiri mengatakan, ana abduman allamani harfan minal ilmi. Aku siap menjadi budak orang yang mengajarkanku 1 huruf daripada ilmu. Sekarang anak-anak kita sudah hatam, Masya Allah, 30 juz, 1.024.000 huruf dalam catatan Imam Syafi'i, kali 1000 dinar, Bapak. Siapa yang mampu bayar itu? Maka sudah selayaknya kalau kita tidak mampu menyenangkan hati guru, seperti taklim muta'alim menganjurkan, orang tua wajib menyenangkan hati guru anaknya agar gurunya senang mengajar, anaknya senang belajar, kita orang tua juga senang mendukung, barulah mereka masuk di dalam kategori fil jiddi wal muwadhabah menurut Syekh Imam Az-Zarnuji dalam taklim muta'alim. Baru mereka akan sampai kepada cita-citanya. Apa cita anak-anak kita sekalian? Dokter, arsitek, walaupun ada yang jadi pemain sepak bola tadi ya, macam cita-citanya itu namanya al-muwazabah. Jadi bab khusus di dalam kitab taklim muta'alim itu, fil jiddi wal muwadhabah, dengan sungguh-sungguh mereka akan sampai kepada cita-cita. Sungguh-sungguh itu 3 aspek tadi itu, Bapak. Anak yang sungguh-sungguh belajar, orang tua yang sungguh-sungguh menemani, mengurus, membiayai anaknya yang belajar, dan gurunya juga ikhlas mengajarkan. 3 komponen ini harus bekerja sama. Kalau cacat salah satunya, tidak bisa dia mencapai al-muwadhabah, tidak bisa mencapai cita-citanya. Nggak mungkin guru mengajar dalam keadaan kesal, maka ilmunya tidak akan sampai kepada anak-anak. Anak-anak belajar dalam keadaan marah, kecewa di rumah lantaran tidak dikasih sangu, mungkin tidak akan pernah bisa belajar dengan nyaman di tempat belajarnya. Kita orang tua, maka 3 hal ini kerjasama yang baik. Anak harus kemudian kita rawat, jaga perasaan belajar mereka, guru-gurunya senangkan hati mereka, Bapak dan Ibu sekalian. Ini bukan keinginan guru, inilah sistem pendidikan oleh Syekh Imam Az-Zarnuji menulisnya dalam kitab taklim muta'alim. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi. Jangan pernah, mohon maaf kalau kita bahasakan pelit mungkin terlalu kasar, saya sebutin. Jangan sampai kemudian iuran wajibnya ketinggalan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita parkir motor 2 jam 3 jam di mall atau di bandara, itu dia per jam naik biayanya, Pak. Bahkan di rumah sakit sekarang dengan sistem value itu, badan layanan umum, Anda 1 jam naik 1000, 2 jam beda lagi. Itu nitip motor, Pak. Kalau motornya Supra
Sampai Anda keluar parkir, tetap yang kelihatan adalah motor Supra, nggak akan berubah dia jadi Ninja atau PCX. Itu bayarnya mahal. Anak Anda masukkan ke sini dari nol, nggak paham Al-Quran, nggak bisa melafazkan Al-Quran, dititip ya. Berapa infaknya, Ustaz? 50 per bulan. Masya Allah, 50 per bulan, masih ada yang nunggak. Keterlaluan itu. Mohon maaf, nggak bisa. Sekali lagi, kerjasama wali, santri, guru, anak-anak itu nggak bisa. Kemudian satu cacat di antara yang lain, Bapak Ibu sekalian. 50.000 satu bulan, anak sudah pintar baca Al-Quran. Kayak tadi, Anda parkir motor, nggak mungkin berubah jadi mobil walaupun parkirnya satu bulan di situ, bayar sekian juta. Nggak mustahil akan jadi mobil. Anak-anak kita dari hal yang tidak mereka tahu, bukan kuasai, mereka tidak tahu cara membaca huruf, cara menjalankan harokat, cara membunyikan huruf. Tadi itu disampaikan, namanya ulumul Quran sulit ya Allah, Masya Allah itu. Mulai dari makharijul hurufnya, belum sifatul huruf, ahkamul maddi wal qasri, di mana harus dibaca panjang, di mana harus dibaca pendek. Sulit Bapak Ibu. Di mana kemudian maqam, waqaf, wal ibtida, di mana harus mulai dibaca dan di mana boleh berhenti. Tidak boleh sembarangan berhenti, karena akan merubah makna kalau salah berhenti. Itu dipelajari semua dan mereka menjadi pintar luar biasa. Walaupun infaknya baru 50.000. Nah niki, mudah-mudahan barokah Pak ya. Nah kalau sudah dikasih murah ya jangan ditunggak-tunggakin lagi gitu kira-kira. Mohon maaf, mungkin Ustaz Saifuddin nggak akan berbicara begitu, nanti akan mengurangi keikhlasan beliau. Sekarang karena kebetulan saya orang di luar TPQ ini, nah jadi katanya memberikan motivasi tadi. Jangan pernah mengeluh ketika mengeluarkan biaya untuk anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat berpengaruh kepada keberkahan ilmunya. Mohon maaf, sangat berpengaruh kepada keberkahan ilmunya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengeluh dengan bacaan dan biaya, mohon maaf, dengan biaya, bayaran dan biaya anak-anak sekolah kita sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar dan keberkahan ilmu yang dia miliki. Oke, dia bisa, tapi akhirnya tidak mampu menjalankan nilai-nilai ilmu yang dia miliki. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang baik bagi kita semua, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian sukses fid dini wa dunya al akhirah dan berhasil menggapai citanya masing-masing. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat anak-anak kita sekalian. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Lalu Ahmad Lutfi Ghazali